Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Dani hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Oke, Ustaz Dani ini sebagai guru matematika di SMA itu di Albab ya. Iya. Mohon izin waktunya sebentar. Yang pertama dari Ustaz Dani, kalau selama ngajar di kelas tuh kira-kira apa masalah yang Ustaz Dani sering temui pada peserta didik sekarang? Masalah yang sering dihadapi adalah kurangnya basic dari anak-anak sendiri. Contoh misalnya kita ngajarin tentang geometri gitu, dan tentunya di dalam geometri itu kan ada materi-materi terkait seperti kaitannya dengan aljabar gitu. Nah, tapi anak-anak ini belum tuntas di aljabar gitu. Jadi secara visual saya mau ngajarin tentang geometri lebih dalam itu harus menuntaskan dulu nih yang aljabarnya dulu gitu, recall kembali gitu. Jadi sejauh ini sih itu artinya basic dari anak-anak sendiri yang masih kurang gitu. Berarti materi masalahnya belum. Iya betul Ustaz. Oke, mungkin ini kita bisa terkait dengan pertanyaan berikutnya. Jadi kan sekarang ada soal HOTS ya. Iya. Nah, itu penyebab peserta didik kesulitan menjawab soal HOTS itu sebenarnya apa? Pertama begini, karena tipe anak-anak sekarang ini kalau dikasih nih contoh soal dengan angka sekian, apa yang ditanya sekian, tiba-tiba kita memberikan soal dengan konsep yang sama tapi redaksinya berbeda, itu mereka udah nggak bisa gitu. Nah, sehingga ketika kita pengen memberikan soal HOTS, otomatis dengan soal yang berbeda redaksi aja konsepnya sama, mereka susah gitu ya. Apalagi ketika kita memberikan soal HOTS, maka ada kemungkinan peluangnya mereka juga bingung nantinya bakal ngerjainnya gitu. Jadi mungkin sebelum kita memberikan soal HOTS, kita harus memberikan referensi-referensi soal dengan redaksi-redaksi berbeda gitu. Ya betul sih. Oke, lanjut berikutnya. Sekarang kan kalau kita lihat peserta didik motivasi belajarnya rendah ya sadanya. Nah, itu menurut sadanya penyebabnya apa? Motivasinya rendah. Pertama mungkin mereka belum tahu mereka tuh pengen jadi apa gitu ya. Iya. Nah, jadi artinya ketika mereka belum tahu mereka pengen jadi apa, pengen kemana, jadi di proses mereka itu juga mereka nggak semangat. Ini saya berproses mau jadi apa sih, tujuannya apa sih? Jadi mungkin lebih ditekanin dulu supaya motivasi mereka itu bangkit. Kita harus tanamkan dulu, kamu besok pengen jadi apa. Kalau mereka sudah tuntas dengan target mereka, insya Allah di proses pembelajaran mereka, motivasi mereka juga bakal bangkit lagi. Ya, nanti berkaitan dengan mereka ini belum tahu mau jadi apa ya sadanya. Iya. Oke. Kemudian sadanya sekarang kan kita sudah mau memasuki soal masa-masa asesmen ya. Iya. Baik itu ulangan atau summatif dan satu lagi mungkin ujian. Nah sekarang kalau kita lihat di yang sebelum-sebelumnya itu kadang peserta didik beberapa atau sebagian kesulitan menjawab soal-soal asesmen sehingga nilainya itu rendah. Menurut saya ini penyebab masalah seperti itu Susah menjawab soal assessment gitu ya Ustaz? ya betul sadar. Artinya begini, kan guru-guru itu tentu ngebuat soal itu berdasarkan apa yang sudah dipelajari gitu ya. Dan ketika ada siswa yang sukar menjawab soal asesmen yang sudah diberikan, itu artinya mungkin di proses pembelajaran sebelum pelaksanaan asesmen ada materi yang mereka belum paham tapi mereka apatis gitu. Sehingga menyebabkan ketika ujian ternyata materi yang mereka tidak pahami keluar gitu. Akibatnya mereka tidak bisa mengisi, impactnya nilai mereka anjlok gitu. Dan mungkin bisa disolusikan ketika kita harus istilahnya memastikan kembali materi apa nih yang mungkin kan sebelum ujian pasti ada hari tenang atau di mana hari-hari itu tidak ada materi lagi gitu ya. Mungkin kita bisa memastikan kembali, tolong catatkan materi apa saja nih yang kalian belum pahami gitu. Dari sekian banyak materi mungkin ya kita bisa ambil dominan yang mereka catat sehingga kita bisa coba untuk mereviewkan kembali ke anak-anak. Menurut saya nih sekarang kalau kita lihat ya pembelajaran itu mungkin ada beberapa kondisi mana itu pembelajaran sudah tidak kondusif ya, mungkin dari kondisi kelas. Nah menurut saya apa tuh penyebab pembelajaran jadi tidak kondusif di dalam kelas? Banyak faktor sih. Bisa jadi karena waktu jam mapelnya yang misalnya kayak matematika mungkin
tidak kondusif karena diletakkan di siang hari mungkin ya, yang artinya ya matematika kan artinya membutuhkan kerja otak yang lebih tinggi ya dibanding mapel-mapel yang lain. Kalau misalkan diletak di siang hari yang artinya itu sisa-sisa perjuangan, agak susah sih untuk mengkondisikan, terkecuali dengan kita mensolusikan, entah kita membawa pembelajaran tidak di kelas, seperti misalkan kita bawa anak-anak ke lingkungan sekolah di luar gitu, atau mungkin gurunya juga harus kreatif. Intinya sih kalau untuk yang kondusif itu, kalau kita ngelihat di kelas itu nggak kondusif, si gurunya harus lebih inovatif sih. Iya, iya. Ya, betul, balik ke guru ya. Iya. Nah, lanjut 2 lagi misalkan nih. Silakan susah. Kemudian kadang kalau kita lihat masalah berikutnya adalah masalah kehadiran siswa ya. Ada beberapa siswa yang mungkin sering tidak masuk, alasan segala macam lah. Nah, misalnya nih penyebab ada bermasalah terkait kehadiran siswa itu apa tuh Ustaz? Kalau kehadiran siswa sih itu, apalagi misalkan kita gambarkan siswa full day ya, yang tinggalnya sama orang tua gitu, dan ketika dia tidak sekolah, kita nggak tahu nih alasan yang sebenarnya apa. Mungkin dia akan mengkomunikasikan ke kita dia sakit, tapi apa benar dia sakit gitu kan. Kemudian apa mungkin dia izin atau apa. Kalau misalkan dia ada komunikasi sih, kalau menurut saya alhamdulillah gitu. Tapi kalau untuk faktor dia tidak hadir itu, saya tidak bisa memastikan perizinan yang dia sampaikan itu apa benar-benar sesuai dengan keadaan dia ketika dia tidak sekolah gitu. Tapi kalau untuk solusinya, supaya ini kan akan berkaitan sama nilai juga gitu ya, berkaitan dengan hal yang lain. Mungkin kalau misalkan contoh nih, dia nggak ada komunikasi, kalau misalkan hari ini dia nggak sekolah, jadi besoknya itu karena kita sudah tahu dia nggak sekolah, entah mungkin prosedurnya melalui wali kelas atau mungkin dari guru mapelnya sendiri yang lebih tahu pasti dia tidak sekolah di mapel itu, besoknya bisa langsung dikomunikasikan kenapa nggak sekolah atau lain sebagainya macamnya gitu, dan bisa dikasih treatment supaya besok-besok tuh jangan diulangin lagi. Kalau memang benar-benar sakit, kalau bisa dicantumin surat keterangan dokternya supaya kita benar-benar yakin kalau dia sakit gitu. Dan yang satu lagi terakhir, sekarang masalah selanjutnya adalah kegiatan belajar mengajar yang terkendala dengan kegiatan lain gitu. Misalnya kita kan ada KBM kita tuh, karena kita nggak jadi masuk, ya kan, sehingga pembelajaran atau materi tidak terkejar, ya kan? Nah, maksudnya itu apa penyebab KBM terkendala? KBM bisa terkendala ya, tidak sesuai dengan target yang sudah kita susun sesuai dengan rencana pembelajaran gitu ya. Yang pertama mungkin faktornya kegiatan sekolah yang distraksi, dalam artian insidental ya, tiba-tiba ada kegiatan nih di sekolah gitu, sementara ini jam KBM gitu, dan kegiatan sekolah ini sangat urgensi gitu, dan kita mungkin tidak bisa untuk menentang atau segala macam gitu, sehingga pembelajaran kita terhambat. Yang tadinya hari ini harus masuk nih materi A, tapi karena ada kegiatan insidental dan itu penting banget, jadi kita nggak bisa untuk mengejar gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda. Mungkin kita sebagai guru ada yang idealis, ada yang enggak gitu ya. Kalau misalkan guru idealis, mungkin dia akan menyusun rencana pembelajaran, oh ini di selama 2 JP tujuan pembelajarannya ini. Ternyata ketika kita turun ke lapangan untuk mengajar, tingkat pemahaman siswa kita beda-beda gitu. Artinya kan kita nggak mungkin dong memaksakan sesuai dengan kehendak kita gitu kan untuk terus melanjutkan pembelajaran, sementara banyak siswa kita yang belum paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Sehingga ketika kita harus meminta untuk melanjutkan, nggak mungkin juga, karena kita harus memastikan siswa kita paham dulu supaya nanti di materi selanjutnya kita enak untuk ngajarin mereka gitu. Itulah yang mungkin menyebab juga kalau misalkan target pembelajaran yang kita sudah susun bisa terhalang gitu. Tapi kembali lagi, karena kemampuan siswa beda-beda, kita juga tidak bisa memaksakan gitu. Jadi menjadi guru idealis perlu, tapi juga kita harus melihat realitasnya gimana. Baik, Ustaz, terima kasih sudah Misalnya Ustaz Rizal meluangkan waktunya untuk posisi wawancara kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.